Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas akuntansi manajemen 5I akan menjelaskan tentang biaya kualitas dan just in time atau JIT. Berikut adalah hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Permaisuri Fatimah Zahra, NIM 2018-441, kemudian Muhammad Ardian Seva, NIM 2018-447, lalu Ade Laksmi Rona, NIM 2018-457, dan Muhammad Fauzun Adim, NIM 2018-466, kemudian Hairul Imam, NIM 2018-474, lalu yang terakhir adalah Ilda Khoi Rahmawati, NIM 2018-487. Biaya kualitas. Pada tahun 2008, menurut Kotler dan Armstrong, kualitas merupakan karakteristik dari produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan dan bersifat paten. Sedangkan, pada tahun 1990, penelitian oleh Garvin dan Adele Timpe serta dalam Alma pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa kualitas merupakan keunggulan yang dimiliki oleh produk tersebut. Kualitas dalam pandangan konsumen merupakan hal yang mempunyai ruang lingkup tersendiri, dan hal itu berbeda dengan kualitas dalam pandangan produsen saat mengeluarkan. Jenis-jenis kualitas. 1. Kualitas desain. Kualitas desain merupakan sebuah spesifikasi untuk produk yang menjadi sifat dari suatu produk di pasar. Yang kedua, kualitas kesesuaian. Kualitas kesesuaian merupakan ukuran seberapa jauh produk akhir sesuai dengan standar atau spesifikasi yang telah ditentukan. Dari kedua jenis kualitas tersebut, kualitas kesesuaian merupakan kualitas yang perlu mendapat perhatian lebih besar dari pihak manajemen, karena sebagian besar masalah yang dihadapi badan usaha seperti pemborosan, bahan baku, tenaga kerja, maupun waktu disebabkan oleh ketidaksesuaian produk akhir dengan spesifikasi sehingga mengakibatkan badan usaha kehilangan penjualan, meningkatkan biaya, dan penurunan profitabilitas. Dimensi kualitas. Menurut Hansen, Mowen mendefinisikan kualitas secara spesifik ke dalam 8 dimensi kualitas, yaitu kinerja performance merupakan tingkat konsistensi dan seberapa baik produk dapat berfungsi. Kinerja jasa berarti tingkat keberadaan layanan pada saat diminta. Yang kedua, estetik merupakan tingkat keindahan penampilan sebuah produk dan penampilan dari fasilitas, perlengkapan, personal, dan materi komunikasi untuk jasa. Kemampuan servis merupakan jasa. 3. Kemampuan servis merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu produk dirawat atau diperbaiki setelah di tangan konsumen. Yang keempat, fitur merupakan karakteristik produk yang membedakan secara fungsional dengan produk yang mirip atau sejenis. 5. Keandalan merupakan kemungkinan atau peluang produk atau jasa dapat bekerja sesuai yang dispesifikasikan dalam jangka waktu tertentu. Keenam, keawetan merupakan lama produk dapat berfungsi atau digunakan. Yang ketujuh, kualitas kesesuaian merupakan tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang ditentukan pada desainnya. 8. Kesesuaian dalam penggunaan merupakan kecocokan produk untuk menghadirkan fungsi seperti yang diiklankan. Pengertian biaya kualitas. Menurut J.M. Juran, biaya kualitas adalah quality cost where cost associated. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan biaya kualitas sebagai biaya yang dihubungkan semata-mata hanya dengan produk yang cacat, yaitu biaya untuk membuat, menemukan, memperbaiki, atau menghindari produk cacat. Dari definisi biaya kualitas terdapat beberapa persamaan, yaitu 1. Biaya kualitas adalah biaya yang terjadi karena adanya kemungkinan adanya kualitas produk yang rendah di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, biaya kualitas berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan produk yang cacat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klarifikasi biaya kualitas. Ada biaya kualitas yang berhubungan dengan dua subkategori
dari kegiatan yang berhubungan dengan kualitas, yang antara lain yang pertama yaitu aktivitas pengendalian, yang kedua yaitu aktivitas karena kegagalan. Pada aktivitas pengendalian, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi kualitas yang gagal atau sangat buruk. Karena kualitas yang buruk atau gagal tersebut mungkin terjadi pada perusahaan. Kegiatan pengendalian terdiri dari kegiatan pencegahan dan kegiatan penilaian. Pada biaya pengendalian, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pengendalian. Yang kedua yaitu aktivitas karena kegagalan. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau konsumen untuk merespon kualitas yang buruk tersebut. Kualitas yang buruk memang telah terjadi karena kegagalan terdiri dari kegiatan karena kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Biaya kegagalan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena terjadi kegagalan produk yang dialami oleh konsumen. Biaya kualitas dan kegunaannya. Suatu sistem pelaporan biaya kualitas menjadi penting jika organisasi tersebut serius dengan program perbaikan kualitas. Laporan biaya kualitas dapat dijadikan parameter bisnis bagi perusahaan dan memberikan informasi penting bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan untuk tujuan perusahaan. Menurut Ciptono, merintih tentang berbagai manfaat laporan biaya kualitas ke dalam beberapa poin. Antara lain, yang pertama mengidentifikasi peluang laba. Penghematan biaya dapat meningkatkan laba. Pengambilan keputusan kapital, budgeting, dan keputusan investasi lainnya. Yang terakhir yaitu menekan biaya pembelian dan biaya yang berkaitan dengan pemasok. Laporan informasi biaya kualitas. Suatu sistem pelaporan biaya kualitas menjadi penting jika organisasi atau perusahaan tersebut serius dengan biaya perbaikan dan pengendalian kualitas. Langkah pertama dalam menciptakan sistem tersebut adalah dengan melaporkan biaya kualitas aktual saat ini. Daftar yang rinci dari biaya kualitas aktual per kategori akan dapat memberikan dua informasi penting, yaitu menunjukkan beberapa yang dikeluarkan untuk setiap kategori biaya kualitas dan pengaruh terhadap laba. Yang kedua yaitu menunjukkan distribusi biaya kualitas dengan kategori, memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif tiap kategorinya. Yang berikutnya yaitu kasus. Perusahaan PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Topati merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi kapas menjadi benang. Banyaknya perusahaan tekstil di Indonesia yang mencari benang sebagai bahan dasar kain membuat PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Topati berusaha meningkatkan kualitas produknya supaya dapat berebut pasar dengan perusahaan industri lainnya. Setelah seluruh biaya kualitas diidentifikasi, diukur, dan digolongkan adalah dilakukannya analisis atas biaya kualitas yang sudah tergolongkan dan terukur. Kadangkala manajer mengabaikan pentingnya kegiatan pengendalian kualitas. Oleh sebab itu, pengidentifikasian, penggolongan, pengukuran, dan analisis biaya kualitas berperan untuk memberikan kesadaran kepada manajer dan pimpinan perusahaan mengenai pentingnya kegiatan pengendalian kualitas. Analisis biaya kualitas yang hendak dilakukan adalah analisis besarnya proporsi masing-masing golongan biaya kualitas tersebut dibandingkan dengan biaya kualitas secara keseluruhan.
adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya sesuai kehendak konsumen pada tepat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya, yaitu tujuan JIT. Tujuan JIT sendiri adalah memesan persediaan sesuai kebutuhan, berarti bahwa perusahaan tidak memiliki persediaan pengaman dan beroperasi dengan tingkat persediaan yang terus rendah. Strategi ini membantu perusahaan menurunkan biaya inventaris, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi pemborosan. JIT mengharuskan produsen untuk sangat akurat dalam memperkirakan permintaan produk mereka. Manajemen inventaris tepat waktu adalah strategi manajemen inventaris pemotongan biaya yang positif. Meskipun juga dapat menyebabkan kehabisan stok, tujuan JIT adalah untuk meningkatkan laba atas investasi perusahaan dengan mengurangi biaya yang tidak penting. Ada beberapa sistem manajemen inventaris yang bersaing, termasuk manufaktur siklus pendek, manufaktur aliran kontinu, dan manufaktur aliran permintaan. Dan selanjutnya adalah manfaat sistem. Manfaat sistem dari JIT yaitu menawarkan keuntungan seperti memungkinkan produsen untuk menjaga produksi berjalan singkat dan beralih ke produk baru dengan cepat dan mudah jika diperlukan. Perusahaan yang menggunakan JIT tidak perlu lagi mempertahankan ruang gudang yang sangat luas untuk menyimpan inventaris. Perusahaan juga tidak lagi perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk bahan mentah untuk produksi, karena hanya memesan sesuai kebutuhan yang membebaskan arus kas untuk keperluan lain. Selanjutnya, potensi risiko. Inventaris JIT dapat menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan. Hanya dibutuhkan satu pemasok bahan baku yang mengalami kerusakan dan tidak dapat mengirim barang tepat waktu untuk menghentikan seluruh proses produksi pabrikan. Pesanan pelanggan untuk barang-barang yang melebihi perkiraan perusahaan dapat menyebabkan kekurangan suku cadang yang menunda pengiriman produk jadi ke semua pelanggan. Perusahaan di dalam menerapkan just in time, selain memperhatikan hubungan dengan konsumen, perusahaan juga harus menjalin hubungan yang harmonis terhadap para pemasok. Hubungan kerja Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan perhitungan persediaan bahan baku pembantu menggunakan metode just in time adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung kuantitas pesanan minimum. Di situ sudah ada rumusnya, keterangannya. Here adalah kuantitas pesanan pada biaya minimum dalam unit. D, total kebutuhan bahan dalam 1 tahun. O, biaya pemesanan setiap kali pesan. C, biaya penyimpanan setiap unit. Dan yang kedua ada menghitung total biaya tahunan yang minimum. Di situ juga ada rumusnya, yang berarti total biaya tahunan yang minimum. Dan selanjutnya ada menghitung jumlah pengiriman optimal setiap kali pesan. Di situ juga ada rumusnya juga, keterangannya NA yang berarti jumlah optimal pengiriman dengan tingkat rata-rata persediaan yang ditargetkan. A, rata-rata target spesifik persediaan dalam unit. Selanjutnya menghitung kuantitas pesanan untuk setiap kali pesan. Itu juga ada rumusnya. Untuk keterangannya QN yang berarti kuantitas pesanan JIT dalam unit. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya option E, menghitung pengiriman yang optimal untuk setiap kali pengiriman. Terus option G, yaitu menghitung total biaya persediaan dengan sistem JIT. Terus option F, yaitu menghitung frekuensi pembelian bahan baku pembantu.
Selanjutnya, perhitungan jumlah pemesanan dan penyimpanan dengan metode JIT. Yang pertama, menghitung kuantitas pembelian pada biaya minimum dalam unit. Yang kedua, menghitung total biaya tahunan yang minimum untuk sistem IOQ. Yang ketiga, menghitung jumlah pengiriman optimal untuk setiap kali pesan. Yang keempat, menghitung kualitas pesanan setiap kali pesan. Yang kelima, menghitung kuantitas pengiriman yang optimal untuk setiap kali pengiriman. Yang keenam, menghitung frekuensi pembelian bahan baku dengan metode JIT. Yang ketujuh, perhitungan total biaya persediaan untuk sistem JIT. Contoh kasus sistem produksi JIT. PT Astra Honda Motor telah menggunakan JIT untuk operasi perusahaan sejak tahun 1980. Bayangkan jika perusahaan otomotif besar seperti PT AHM yang memiliki biaya produksi yang tinggi, daerah pemasaran yang luas, dan konsumen yang banyak tidak menggunakan sistem JIT, maka akan terjadi banyak pemborosan. PT AHM dapat menerapkan sistem JIT lebih maksimal karena dibantu dengan adanya perkembangan teknologi informasi di setiap jalur yang akan melakukan proses perencanaan produksi, pemasaran, dan pengawasan. Sasaran implementasi JIT yang dilakukan PT AHM yaitu: analisa kasus PT Astra Honda Motor. 1. Persediaan. Sasaran utama dalam penerapan sistem JIT adalah untuk meminimalisasikan persediaan. Dengan adanya persediaan, maka akan dibutuhkan pengeluaran berupa biaya penyimpanan. PT AHM telah berhasil untuk meminimalisasikan persediaan yang dimiliki. Kelebihan produksi tidak akan terjadi karena produksi dilakukan berdasarkan permintaan dari pembeli atau pemasok, bukan berdasarkan permintaan yang diantisipasi produksi yang dilakukan PT AHM. Berdasarkan informasi dari bagian pemasaran yang menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP), sehingga didapatkan data yang tepat mengenai beberapa banyak produk yang akan diproduksi untuk periode selanjutnya, di mana setiap hasil produksi langsung disalurkan ke pemasok sehingga meminimalisasikan bahkan meniadakan jumlah hasil produksi yang bertahan di gudang. 2. Perbaikan yang berkesinambungan PT AHM bisa berkembang dengan pesat karena adanya perbaikan yang berkesinambungan. Kinerja operasional diukur di tiap-tiap bagian dengan mengaplikasikan Business Intelligence, software dari Cognos. Pengambilan keputusan atas laporan perkembangan yang berasal dari database akan lebih mudah karena telah terintegrasi dengan sistem yang dimiliki para pembeli keputusan. Terima kasih, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.